Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Aprinalian, mahasiswa Pelita Bangsa NIM 119118581, kelas MA 19 B5. Di sini saya akan review jurnal implementasi risiko dan asuransi Jasindo Syariah. Baik, langsung saja kita review jurnalnya. Nah, yang pertama, judul artikel pertama yaitu implementasi risiko underwriting pada PT Asuransi Jasindo Syariah. Nama jurnalnya Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Volume isu dan halaman 7(5) halaman dari 901 sampai 910. Tahun publisher 2020. Penulis Wahyu Rofika Dina Fitrisia Septriarin. Date of receipt paper 11 April 2020. Date of receipt paper 28 April 2020. Date of arsipnya tidak diketahui. Date of publishnya 18 Mei 2020. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses manajemen risiko underwriting pada perusahaan PT Asuransi Jasindo Syariah dan dengan studi kasus class of business asuransi kendaraan bermotor. Latar belakangnya, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri dari perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dan perjanjian di antara pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Selain menjalankan kegiatan atas dasar tolong-menolong, masing-masing peserta menghibahkan dana terbaru. Dana tersebut akan diberikan ke anggota asuransi lainnya yang terkena musibah. Perusahaan asuransi ini hanya sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta. Manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan dengan risiko atau peristiwa yang tidak terduga dan menimbulkan kerugian baik bagi perorangan, bagi industri asuransi. Lanjut, penelitiannya perusahaan asuransi Jasindo Syariah di Jakarta. Subset penelitiannya proses manajemen risiko underwriting pada produk asuransi kendaraan bermotor. Metode penelitiannya pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menggunakan data berupa kalimat tertulis ataupun lisan, peristiwa atau pengetahuan atau proyek studi yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki 5 metode, yaitu eksperimen survei, analisis informasi dokumenter, historis, dan studi kasus. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tipe ini merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian yang terjadi secara alamiah ataupun buatan manusia. Desain kontekstual penelitian. Pertama, identifikasi risiko. Hal pertama yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasindo Syariah dalam melakukan mengidentifikasi risiko adalah mendata calon peserta terkait physical hazard. Yang kedua adalah moral hazard. Yang kedua, menjelaskan data dan variabel yang digunakan. Ketiga, studi. Pada penelitian ini PT Asuransi Jasindo Syariah melakukan identifikasi dengan cara menganalisis seluruh sumber risiko baik dari produk aktivitas perusahaan guna meminimalisir risiko yang akan terjadi. Yang keempat, kesimpulan diutamakan sajikan. Lanjut, hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis yang penyajian data pada subbab ini akan menjelaskan mengenai hasil temuan yang diperoleh dari wawancara mengenai konsep proses manajemen risiko underwriting pada perusahaan asuransi syariah dengan produk asuransi kendaraan bermotor. Lanjut, keterbatasan penelitian.
Penelitian PT Asuransi Risiko ini memberikan manfaat berupa ganti rugi atau kerusakan pada objek yang diasuransikan, antara lain tabrakan, terbalik, tergelincir, terprosok, dan benturan, perbuatan jahat, pencurian, dan kebakaran. Implikasi teori dan manajerial dari penelitian. Hasil penelitian yang didukung oleh teori mengenai divisi dan ketentuan asuransi kendaraan bermotor yang diatur oleh OJK tentang pemeliharaan dan pelaporan data asuransi dan penerapan tarif, premi, dan kontribusi untuk lini usaha asuransi harta, benda, dan asuransi kendaraan bermotor. Yakni asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi meliputi calon tertanggung jawab dari resiko yang menyebabkan kerugian dan berkaitan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. Kesimpulan, yang pertama, identifikasi resiko yang dilakukan PT Jasindo Syariah adalah yang pertama pendataan terkait dengan physical hazard, yang kedua moral hazard. Yang kedua, pengukuran resiko yang dilakukan oleh PT Jasindo Syariah adalah dengan cara menghitung klaim yang telah terjadi dalam setahun bagi dengan kontribusi yang dapat selama setahun. Lanjut, kesimpulan yang ketiga, pemantauan risiko yang dilakukan Jasindo Syariah biasanya dilihat dari pencapaian setiap kantor cabang, dari pencapaian kontribusi, penjualan, hingga klaim. Selain itu juga dapat dilihat melalui sifat regional asuransi, di mana Jasindo Syariah dapat memantau risiko yang telah terjadi dan yang akan terjadi di kemudian hari. Yang keempat, pengambilan risiko Jasindo Syariah pada produk asuransi kendaraan bermotor memiliki risiko sendiri, warranty, dan perlu lebih selektif saat mengakseptasi risiko serta melakukan review produk kembali untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi pada produk tersebut. Saran atau rekomendasi penelitian ini untuk mengatasi keterbatasan penelitian diperlukan pertama pendataan terkait dengan physical hazard, yang kedua dengan moral hazard. Menggunakan informasi lain selain dari lapor tahunan perusahaan sebagai dasar menilai tingkat pengukuran risiko yang dilakukan oleh Jasindo Syariah adalah dengan cara menghitung klaim yang telah terjadi dalam setahun dibagi dengan kontribusi yang didapat selama setahun. Probability hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan aset asuransi syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan dibuktikan dari data statistik industri keuangan New Bank IKNB, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tahun 2013 sampai 2017. State of the art-nya yang pertama, hal tersebut akan berdampak pada penurunan kinerja perusahaan manajemen risiko pada produk asuransi kendaraan bermotor. Ini di dalam perusahaan asuransi syariah lebih diarahkan pada mengidentifikasi risiko, menghilangkan kemungkinan atau meminimalisir terjadi risiko yang akan datang. Irnawati 2011. Yang kedua, manajemen risiko underwriting dilakukan oleh perusahaan asuransi. Manajemen risiko underwriting yang buruk dapat menyebabkan kerugian ketika salah mengantisipasi risiko, sehingga dapat menyebabkan beban klaim lebih besar dari kontribusi yang diberikan oleh peserta. Oleh Ali 2004 halaman 57. Kelebihan, kemudahan dalam membeli asuransi dan melakukan klaim yang bisa dilakukan secara online, khususnya asuransi agri sudah bisa melalui aplikasi Siap. Kekurangannya tidak bisa pengambilan premi yang sudah dibayarkan dan tidak memiliki nilai tunai atau investasi. Kesimpulan akhir dari review artikel ini, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana proses manajemen risiko underwriting pada perusahaan PT Asuransi Syariah dengan studi kasus class of business asuransi kendaraan bermotor. Kriteria underwriting diperlukan bagi penelitian ini untuk menghindari timbulnya kesalahan akseptasi risiko oleh
underweighted. Dan resiko underweighting ini tercakup dalam resiko asuransi yang meliputi proses seleksi resiko underweighting, pendapatan premi, pancing, penggunaan reasuransi, dan pengenaan klaim. Lanjut review jurnal yang kedua, ini asuransi kredit sebagai upaya mengatasi resiko kredit perbankan modern ekonomi revolusi industri 4.0 di Indonesia. Nama jurnalnya Jurnal Ilmu Hukum, volume isu dan halaman 7.1 dari halaman 88 sampai 95. Tahun publisher 2020, penulis Dewi dan Putri Maha. Date of receipt-nya 27 Januari 2020. Date receipt paper-nya 4 Juni 2020. Date of accept-nya 4 Mei 2020. Date of publish-nya tidak diketahui. Lanjut, tujuan penelitian ini untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional di bidang perbankan Indonesia yang aktif dalam meningkatkan pemberatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jasa keuangan yang diberikan oleh sektor perbankan adalah pinjaman untuk membantu suatu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perbankan Indonesia yang aktif dalam rangka meningkatkan pemberatan pembangunan dan hasilnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk nasional. Latar belakangnya, dalam ekonomi modern ini, bank memainkan peran penting. Negara maju memiliki prosuden yang dominan, sedangkan negara berkembang memiliki konsumen. Lanjut, objek penelitian ini kredit macet dalam perekonomian perbankan era modern revolusi industri di Indonesia. Subjek penelitian untuk menganalisis bagaimana asuransi kredit digunakan sebagai upaya mengatasi risiko kredit macet pada industri ekonomi 4.0 di Indonesia. Materi penelitian ini menggunakan metode Yudiris normatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari kebenaran dari suatu ketentuan hukum yang tertulis dalam kitab undang-undang. Singkatnya, penelitian Yudiris normatif membahas doktrin untuk prinsip dalam ilmu hukum. Subjek penelitiannya untuk menganalisis bagaimana asuransi kredit digunakan sebagai upaya mengatasi risiko kredit macet pada industri ekonomi. Desain konstelasi penelitian pertama, studi menjanjikan kegiatan perkreditan dari dan bagaimana jasa keuangan yang disediakan oleh bank melayani kebutuhan pembiayaan mencakup mekanisme sistem pembayaran untuk semua sektor ekonomi. Lanjut, hasil penelitian dan pembahasan. Lembaga keuangan dalam perekonomian modern. Dalam hal ini, perbankan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Keterbatasan penelitian. Hasil penelitian ini mengenai pemberian kredit yang diberikan kepada lembaga perbankan dalam pemandangan perspektif hukum bisnis, yaitu dengan menggunakan perjanjian kredit dan asuransi kredit sebagai mengatasi adanya risiko agar tidak kredit bermasalah yang akan mengakibatkan tingkat kesehatan suatu bank menurun dan juga penerapan manajemen risiko. Implikasi teori dan manajer dari penelitian. Dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat, bank tidak lepas dari landasan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, kegiatan perbankan mereka didasarkan pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Lanjut, kesimpulan. Saat ini, perspektif hukum bisnis memandang pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit dengan merumuskan standar operasional manajemen perbankan untuk menghindar risiko kredit macet. Lanjut, saran atau rekomendasi penelitian. Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar perbankan dapat menetapkan strategi manajemen risiko mengenai dampak kredit terhadap kinerja keuangan bank dan dampak kos perlohan aset terhadap kinerja keuangan bank. Causality hipotesis struktur perilaku kinerja SCP juga berpendapat bahwa dalam aktivitas pasar perbankan yang sangat terkontrastasi di mana persaingan lebih rendah. Step ordiatnya manajemen risiko bisnis dari lembaga perbankan menjadikan lebih menjaga tingkat bank yang sehat agar masyarakat tetap percaya bahwa akan adanya suatu lembaga perbankan yang juga asuransi dalam kredit.
Dilanjut, kelebihannya. Pertama, kelebihan yang pertama, asuransi untuk tabungan masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, itu sebabnya dengan ikut asuransi, kamu ibarat sudah mempersiapkan diri menghadapi situasi buruk nantinya. Asuransi bisa dijadikan dana cadangan di masa depan, baik untuk urusan kesehatan atau lain-lainnya. Yang kedua, membantu mengatur keuangan. Karena adanya jumlah khusus yang perlu diangkat ke asuransi, hal ini bisa untuk menahan kamu mengeluarkan uang untuk membeli barang konsumtif dan tidak berguna. Jika asuransi sebenarnya membantu kamu lebih ketat mengontrol keuangan dan apa yang perlu diprioritaskan, bukan yang diinginkan. Yang kedua, yang lanjut kekurangannya, dana bisa hangus. Pertama, dana bisa hangus apabila premi tidak dibayarkan. Setiap asuransi memiliki sistem dana hangus. Jadi kalau kamu berhenti membayar premi tiap bulannya, otomatis dana yang kamu bayarkan sebelum-sebelumnya akan hangus dan kamu tidak bisa melakukan klaim. Yang kedua, sebagian dana premi menjadi keuntungan perusahaan berkaitan dengan poin sebelumnya. Pembayaran yang berhenti di tengah jalan membuat pembayaran yang sebelumnya kamu lakukan jadi hangus. Itu kamu tidak bisa melakukan klaim. Alhasil, dana premi yang kamu pernah bayarkan sekarang menjadi milik perusahaan asuransi. Nah, itu dia penjelasan mengenai pengertian kelebihan dan kekurangan asuransi setiap singkat Urban Readers. Dilanjut. Kesimpulan akhir saya sebagai reviewer artikel ini. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan kemampuan seorang debitur untuk memberikan jaminan atas kekreditan, memberikan jaminan kepada bank untuk memberikan kredit. Dengan kredit yang diberikan oleh debitur bertujuan untuk meminimalkan resiko kredit macet, karena bank dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk menutupi kredit debitur. Yang kedua, segera tangani masalah kredit macet bagi bank karena kekayaan bank dikuasai oleh pihak yang lain, yaitu debitur. Kredit yang diberikan kepada debitur selalu beresiko karena pinjaman tidak dapat dikembalikan tepat waktu, yang disebutkan kredit macet. Yang ketiga, adanya mengacu pada yang diinduksi dengan mempertimbangkan besaran asuransi sebagai studi dalam menentukan model untuk rata-rata ukuran klaim. Baik, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.